Dunia ini, mau diakui atau tidak, terkadang kejam terhadap mereka yang berhati lembut. Orang-orang baik yang sangat berharga ini seperti bunga indah yang mekar di tengah badai. Mereka seringkali menjadi sasaran empuk bagi manusia-manusia yang keras hati dan tidak tahu diri. Mereka ditikam dari belakang oleh teman yang mereka percayai, dimanfaatkan oleh orang yang mereka tolong, dan dicampakkan setelah kebaikan mereka terkuras habis. Mereka yang memilih jalan kebaikan seolah berjalan di atas serpihan kaca. Setiap langkah meninggalkan jejak darah, namun tetap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Namun, tahukah kamu bahwa di balik luka-luka itu tersimpan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang? Kebaikan bukanlah kelemahan, meski dunia sering menyalahartikannya demikian. Seperti berlian yang ditekan dalam perut bumi yang sangat gelap dan panas, jiwa yang baik justru mengalami proses penguatan melalui setiap kepedihan yang mendera. Mereka yang memilih tetap baik di tengah keburukan dunia adalah para pejuang sejati, pejuang melawan kegelapan hati mereka sendiri dan kegelapan yang melingkupi sekitar. Video ini akan membongkar keistimewaan tersembunyi dari orang-orang baik yang sering terluka, yang jarang disadari. Bukan untuk menghibur diri dengan romantisme penderitaan, melainkan untuk menyadarkan bahwa setiap luka yang mereka terima adalah investasi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, kedewasaan jiwa yang tak ternilai. 1. Mereka memiliki mata hati yang tajam. Luka mengajarkan manusia untuk membaca lebih dari sekedar yang terlihat. Orang baik yang sering terluka bagaikan pematung yang terlatih, mereka mampu melihat pahatan tersembunyi di balik bongkahan batu kasar. Setiap pengkhianatan yang mereka alami mengasah kemampuan mereka untuk mendeteksi ketidaktulusan, bukan paranoid, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. Mereka belajar membedakan antara senyuman yang tulus dengan senyuman yang dibuat-buat. Mata mereka terlatih menangkap getar-getar halus dalam nada bicara yang mengkhianati niat tersembunyi. Seperti dokter berpengalaman yang mampu mendiagnosis penyakit hanya dari gejala ringan, mereka mampu mendiagnosis karakter seseorang dari isyarat-isyarat kecil yang luput dari pengamatan orang lain. Keistimewaan ini bukan hadiah yang diperoleh begitu saja. Ia lahir dari proses panjang, di mana kepercayaan mereka dikhianati berulang kali, hingga intuisi mereka terasa menjadi instrumen yang sangat sensitif. Mereka seperti seismograf yang mampu mendeteksi getaran kepalsuan bahkan sebelum tremor pertama terasa. Namun yang paling menakjubkan, meski mereka mampu melihat kejahatan dengan sangat jelas, mereka tetap memilih untuk tidak menjadi jahat. Seperti cahaya yang tetap bersinar meski dikelilingi kegelapan, mereka memilih untuk tetap menjadi baik meski tahu persis betapa kejamnya dunia ini. Inilah paradoks indah dari jiwa yang telah melewati ujian. Semakin mereka mengenal kegelapan, semakin terang cahaya yang mereka pancarkan. Kedua, kekuatan dalam kelembutan. Kamu mungkin mengira kelembutan adalah sinonim dari kelemahan. Dunia telah mengajarkan kita bahwa yang kuat adalah yang keras, yang menang adalah yang kejam. Namun, lihatlah air. Ia lembut dan tak bersuara, namun mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun. Kelembutan orang baik adalah kekuatan yang tersembunyi, sebuah energi yang bekerja dalam diam, namun memiliki dampak yang mendalam dan permanen. Orang baik memiliki kemampuan luar biasa untuk menyentuh hati yang paling beku sekalipun. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu memukul untuk meninggalkan jejak. Sentuhan lembut mereka mampu menyembuhkan luka yang telah bernanah selama bertahun-tahun. Kata-kata halus mereka mampu meredakan amarah yang berkobar-kobar. Inilah paradoks yang indah. Dalam kelembutan mereka tersimpan kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekerasan. Kelembutan orang baik lahir dari pemahaman mendalam tentang rasa sakit. Mereka tahu betapa sakitnya ditikam oleh kata-kata kasar, betapa peritnya dihancurkan oleh tindakan kejam. Karena itu, mereka memilih untuk menjadi pelabuhan yang aman bagi jiwa-jiwa yang terluka, menjadi embun yang menyejukkan di tengah panasnya kehidupan. Pilihan ini bukanlah instingtif, melainkan hasil dari pergulatan batin yang panjang dan penuh luka. Dunia membutuhkan kelembutan ini lebih dari yang ia sadari. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin keras,
kehadiran orang baik seperti oasis di padang pasir memberikan kesegaran dan kehidupan di tempat yang hampir mati. Mereka mengingatkan kita bahwa masih ada cara lain untuk hidup, bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk dominasi, namun juga bisa berbentuk kasih sayang yang tulus dan kelembutan yang menyembuhkan. Ketiga, kekuatan empati yang melampaui batas kemanusiaan biasa. Penderitaan adalah salah satu guru terbaik untuk mengajarkan empati. Orang baik yang sering terluka memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan penderitaan orang lain dengan intensitas yang hampir supernatural. Seperti tuning fork atau garpu tala yang bergetar ketika mendengar nada yang sefrekuensi, hati mereka juga bergetar setiap kali bertemu dengan jiwa yang terluka. Mereka tidak hanya memahami rasa sakit orang lain secara intelektual, tetapi benar-benar merasakannya di dalam tulang-tulang mereka. Empati mereka bukan sekedar simpati yang dangkal atau belas kasihan yang condong. Ini adalah pemahaman mendalam yang lahir dari pengalaman pribadi tentang bagaimana rasanya jatuh terpuruk, dikhianati, ditipu, dan tetap bangkit kembali. Mereka tahu persis bagaimana rasanya menangis dalam diam, tersenyum di depan orang lain sambil hancur di dalam hati, dan berjuang melawan keputusasaan yang menggerogoti dari dalam. Kemampuan empati yang luar biasa ini membuat mereka menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang terluka. Seperti mercusuar di tengah badai, kehadiran mereka memberikan harapan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan emosional. Orang-orang datang kepada mereka bukan karena mereka memiliki solusi ajaib, tetapi karena mereka memiliki telinga yang benar-benar mendengar dan hati yang benar-benar memahami. Namun empati yang berlebihan ini juga menjadi pedang bermata dua. Mereka seringkali menyerap penderitaan orang lain seperti spons menyerap air, hingga batas antara rasa sakit mereka sendiri dan rasa sakit orang lain menjadi kabur. Inilah mengapa mereka sering terluka, bukan hanya oleh penderitaan mereka sendiri, tetapi juga oleh penderitaan seluruh dunia yang mereka rasakan, seakan-akan itu adalah milik mereka. 4. Aura kedamaian yang menenangkan jiwa yang gelisah. Ada sesuatu yang berbeda dari aura orang baik yang telah melewati banyak ujian hidup. Mereka memancarkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti danau yang tetap tenang di kedalaman meski ada badai di permukaan. Kehadiran mereka memberikan efek menenangkan bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Aura kedamaian ini bukan berasal dari ketidakpedulian atau penolakan terhadap realitas kehidupan yang keras. Justru sebaliknya, kedamaian mereka lahir dari penerimaan total terhadap semua aspek kehidupan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Seperti maestro musik yang telah menguasai semua nada, mereka telah belajar untuk mengharmonisasikan semua pengalaman hidup menjadi simfoni yang indah. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai emosional yang melanda di sekitar mereka. Seperti mata badai yang tenang meski dikelilingi oleh angin ribut, mereka menjadi pusat stabilitas bagi orang-orang yang kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak merasakan gejolak, tetapi karena mereka telah belajar untuk tidak terbawa arus oleh setiap gelombang emosi yang datang. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana kedamaian mereka menjadi contagious, menular kepada orang-orang di sekitar mereka. Seperti api yang menyalakan api lainnya, ketenangan mereka mampu menenangkan jiwa-jiwa yang bergolak. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, stres, dan kegelisahan, kehadiran mereka bagaikan sumber air di tengah tanah yang gersang, memberikan penyegaran bagi siapa saja yang haus akan kedamaian sejati. 5. Kemampuan memaafkan yang melampaui logika manusia biasa. Pengampunan sejati bukan tindakan yang lahir dari kelemahan, melainkan dari kekuatan spiritual yang luar biasa. Orang-orang yang benar-benar baik hatinya, yang sering dilukai, memiliki kapasitas untuk memaafkan yang melampaui pemahaman logika manusia biasa. Mereka mampu melepaskan dendam terhadap orang-orang yang telah menyakiti mereka dengan cara yang hampir tidak masuk akal bagi standar duniawi. Kemampuan memaafkan mereka bukan berasal dari pelupaan atau penyangkalan terhadap rasa sakit yang mereka alami. Mereka mengingat dengan jelas setiap detail pengkhianatan, setiap kata yang melukai, setiap tindakan yang merendahkan.
Namun mereka memilih untuk melepaskan beban kebencian karena mereka memahami bahwa menyimpan dendam adalah seperti menggenggam erat bara api yang hanya akan membakar tangan mereka sendiri. Proses pengampunan yang mereka lakukan adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Mereka mampu mentransformasi rasa sakit menjadi belas kasihan, kebencian menjadi pemahaman, dan dendam menjadi kebebasan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan perjuangan internal yang intens dan keberanian untuk menundukkan ego yang terluka. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana pengampunan mereka seringkali menjadi katalis bagi perubahan dalam diri orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Seperti cermin yang memantulkan cahaya, kebaikan mereka seringkali memantulkan sisi terbaik dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak yang akhirnya tersadar dan menyesal setelah melihat bagaimana orang yang mereka sakiti mampu memaafkan dengan tulus tanpa syarat, tanpa pamrih. Sementara jiwa-jiwa yang keras memaksa lutut untuk bertelut dengan kekerasan dan kekuatan, jiwa yang lembut justru membuat hati berlutut dengan cinta. Dan lihatlah, sepanjang sejarah peradaban, bukan orang-orang yang kejam yang dikenang dengan kerinduan, melainkan mereka yang menyentuh hati dengan kelembutanlah yang memiliki miliaran pengikut abadi hingga akhir zaman. Dan orang-orang mulia ini, mereka mempunyai satu kesamaan yang mencolok, yaitu sangat mudah memaafkan. 6. Kekuatan untuk tetap berharap di tengah keputusasaan. Harapan dalam diri orang baik bukanlah optimisme buta atau penyangkalan terhadap kenyataan pahit. Harapan mereka adalah nyala api yang tetap menyala meski diterjang badai, adalah bintang yang tetap bersinar meski langit tertutup awan tebal. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya berada di dasar jurang keputusasaan, telah mengalami malam-malam kelam di mana tidak ada secercah pun cahaya yang tampak. Namun, dari pengalaman-pengalaman gelap inilah mereka belajar bahwa kegelapan tidak pernah abadi, bahwa setelah malam yang paling kelam pasti ada fajar. Harapan orang baik dibangun di atas fondasi yang kuat, pengalaman pribadi tentang bagaimana mereka berhasil bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Setiap kali mereka jatuh dan berhasil berdiri lagi, setiap kali mereka hancur dan berhasil membangun kembali hidup mereka, kepercayaan mereka pada kekuatan regenerasi kehidupan semakin menguat. Mereka memahami bahwa kehidupan memiliki ritme seperti musim, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk sembuh, ada waktu untuk tumbuh kembali. Harapan ini tidak hanya mereka simpan untuk diri sendiri, tetapi juga mereka bagikan kepada orang lain yang sedang berada dalam kegelapan yang sama. Mereka menjadi lilin yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat, menjadi tangan yang mengulurkan bantuan kepada mereka yang tenggelam dalam keputusasaan. Kata-kata mereka membawa energi kehidupan, kehadiran mereka membawa aura positif yang mampu mengangkat semangat. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi dengan berita-berita negatif dan energi pesimisme yang meracuni, kehadiran orang baik dengan harapan yang tak tergoyahkan ini menjadi berkah yang tak ternilai. Mereka mengingatkan kita bahwa selalu ada kemungkinan untuk comeback dari keterpurukan terdalam. Selalu ada peluang untuk kesempatan kedua yang membuka cakrawala baru. Selalu ada harapan untuk esok yang lebih baik, meski hari ini terasa gelap gulita. Harapan mereka tidak naif seperti bunga yang tumbuh tanpa akar. Ia realistis, namun tidak pesimis. Berpilar pada pengalaman namun tidak terkungkung oleh kegagalan masa lalu. Harapan mereka didasari oleh keyakinan untuk selalu berbaik sangka dengan pemahaman mendalam bahwa Tuhan tidak akan memberi beban melampaui kapasitas hamba-Nya. Dan dalam setiap ujian yang menimpa, apapun yang diberikan Tuhan, pada dasarnya adalah baik, meski tersembunyi di balik selubung kepedihan yang sulit dipahami pada saat itu. 7. Legasi cinta yang abadi. Mungkin inilah keistimewaan terbesar dari orang baik, kemampuan mereka untuk meninggalkan jejak cinta yang abadi di dunia ini. Setiap tindakan baik yang mereka lakukan, setiap kata lembut yang mereka ucapkan, setiap pelukan tulus yang mereka berikan, semuanya menciptakan ripple effect yang terus menyebar jauh, melampaui batas ruang dan waktu. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu sepenuhnya berapa banyak hidup yang telah mereka sentuh,
Berapa banyak hati yang telah mereka sembuhkan, berapa banyak jiwa yang telah mereka ilhami. Cinta yang mereka taburkan tidak pernah hilang sia-sia. Ia seperti benih yang disemai di berbagai tempat. Ada yang tumbuh segera, ada yang butuh waktu lama untuk berkecambah, tetapi semuanya pada akhirnya akan berbuah. Orang yang pernah menerima kebaikan dari mereka akan terinspirasi untuk berbuat baik kepada orang lain, menciptakan rantai kebaikan yang tidak pernah putus. Legasi mereka bukan berupa bangunan megah atau kekayaan material, melainkan transformasi dalam hati manusia. Meski sering terluka dalam proses memberikan cinta, orang baik tidak pernah menyesal telah memilih jalan ini. Mereka memahami bahwa cinta yang sejati selalu melibatkan kerentanan, selalu membuka kemungkinan untuk terluka. Namun, mereka juga memahami bahwa hidup tanpa cinta adalah hidup yang tak ada artinya, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan dalam memberikan dan menerima cinta dengan tulus. Mereka telah memberikan yang terbaik dari diri mereka kepada dunia. Dan meski jasad mereka akan kembali ke tanah, namun cinta yang telah mereka semai akan terus hidup, terus tumbuh dan menjadi warisan abadi. Kepada setiap jiwa baik yang sedang terluka saat ini, lukamu adalah mahkota kehormatan yang tidak terlihat. Teruslah berjalan di jalan yang telah kamu pilih, yaitu jalan kebaikan, karena dunia ini membutuhkan cahayamu lebih dari yang kamu sadari.